ada hari atau tidak ada hari-hari di mana amal soleh, amal perbuatan manusia yang baik itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi di 10 hari bulan Dzulhijjah ini al-amalu saleh, amal-amal soleh ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada waktu-waktu yang lain. Oleh karena itu sangat-sangat dianjurkan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini kita memperbanyak amal soleh. Di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain kita dianjurkan tetap memperbanyak amal soleh. Namun karena amal soleh di 10 hari Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah, sehingga dikatakan tidak ada hari-hari di mana amal soleh setiap orang itu atau amal soleh daripada manusia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai jikalau hari-hari ini kita penuhi dengan al-amalu saleh. Para sahabat ketika mendengar hadis ini bertanya kepada Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah, apakah amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah ini saking mulianya mengalahkan jihad di jalan Allah? Apakah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkalahkan keutamaannya dengan amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari Dzulhijjah? Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala jihadun fi sabilillah, walaupun itu jihad fi sabilillah akan terkecuali, kata Rasulullah, seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kembali tidak membawa apapun, terkecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya dan dia kembali tidak membawa apapun, semuanya dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya di hari-hari bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, kalau kita mengerjakan amal-amal soleh maka itu keutamaannya luar biasa. Karena apa? Karena dikatakan hari-hari seperti ini hari-hari yang spesial, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang yang mengisi hari-hari spesial ini dengan al-amalu soleh. Misal kita bekerja dari mulai Senin sampai Sabtu. Hari Senin kita bekerja, Selasa kita bekerja, Rabu ternyata adalah hari yang sangat istimewa bagi perusahaan. Maka siapa yang bekerja di hari Rabu itu sangat spesial bagi sang pemilik perusahaan. Entah itu karena berdirinya perusahaannya atau apapun lah. Setiap hari pasti kita diharapkan bekerja dengan baik. Namun di hari yang spesial itu ketika kita bekerja dengan baik, itu sangat spesial bagi sang pemilik perusahaan. Begitu juga dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai. Bahkan tidak dikatakan apa? Tidak ada hari di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah melebihi daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin ahabbu ilallahi wa afdalu min ayyamil ashr. Dalam hadis yang lain dikatakan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih mulia daripada hari-hari yang lain melebihi daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian ditanya apakah juga lebih mulia daripada jihad fisabilillah? Ya, lebih mulia daripada jihad fisabilillah, terkecuali orang yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah, jiwanya dan hartanya dibawa dan dia kembali tidak membawa apapun. Sehingga ada salah seorang pemuda diriwayatkan kalau datang bulan Dzulhijjah dia ngelihat bulan. Jadi perpindahan bulan itu kan bisa dilihat dengan munculnya hilal, munculnya bulan. Ada seorang pemuda kalau dia melihat hilal yang menandakan besok adalah bulan yang baru, yaitu bulan Dzulhijjah, maka di keesokan harinya dia langsung berpuasa.
bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan puasa. Kemudian pemuda tersebut dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Nabi Muhammad, "Kenapa engkau berpuasa di bulan Dzulhijjah ini?" Jadi bulan yang baru masuk bulan Dzulhijjah dia sudah berpuasa. Ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa engkau berpuasa?" Maka dijawab oleh pemuda tersebut, "Bi abi anti wa ummi ya Rasulullah, demi jiwa ibuku dan ayahku ya Rasulullah, innaha ayyamul masy'ar." Ini nih hari yang mulia. Hari di mana di situ banyak keagungan-keagungan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala selipkan. Wa ayyamul hajj, dan ini adalah hari di mana setiap manusia berangkat menunaikan ibadah haji. Maka aku berharap Allah Subhanahu wa taala menggabungkan doaku dengan doa mereka. Nah, orang-orang yang berangkat haji ini kan mereka pada berdoa kepada Allah. Di hari-hari yang mulia seperti ini banyak orang yang bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berharap ya Rasulullah, doaku ini dibarengkan dengan doa mereka sehingga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah bahwasanya puasa yang kau lakukan ini engkau akan mendapatkan ganjaran seperti seseorang yang memerdekakan 1000 budak." Jadi puasa di bulan Dzulhijjah, puasamu satu hari ini seperti engkau memerdekakan 100 budak, dan engkau seakan menyembelih 100 sesembelihan atau 100 unta, dan engkau seperti mensedekahkan 100 kuda yang dibawa oleh seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, fa idza kana yaumut tarwiyah, dan jikalau datang hari tarwiyah, hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, dan dia tetap berpuasa, maka bagimu berpuasa di hari tarwiyah itu seperti engkau memerdekakan 1000 budak, seperti engkau menyembelih 1000 unta, seperti engkau menyedekahkan 1000 kuda yang digunakan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau datang Yaumu Arafah tanggal 9 di bulan Dzulhijjah dan engkau berpuasa, maka puasamu itu seperti engkau memerdekakan 2000 budak, seperti engkau menyembelih 2000 unta, seperti engkau menyedekahkan 2000 kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaannya. Pemuda tersebut kalau sudah ngelihat bulan, oh berarti besok masuk Dzulhijjah, maka langsung berpuasa. Puasanya kalau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai tanggal 7, satu hari seperti memerdekakan 100 budak, menyembelih 100 unta, menghadiahkan atau bersedekah 100 ekor kuda yang digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk tanggal 8, maka seperti 1000 apa? Memerdekakan 1000 budak. Seperti menyembelih 1000 unta. Pahalanya seperti menyedekahkan 1000 kuda yang digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk Yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka seperti 2000 nyembelih unta, seperti 2000 memerdekakan budak, dan seperti 2000 mensedekahkan kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah itu menyamai puasa 2 tahun lamanya. Ini keutamaannya seseorang yang berpuasa di hari Arafah. Sebagaimana puasa Asyura, orang yang berpuasa tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun lamanya. Dalam Al-Quran 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini disebutkan apa? Wal fajri walayalin ashr. Dalam ayat yang lain juga disebutkan wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashr. Ini juga yang dimaksud bi'ashr di sini
adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertamanya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha anna Allah ikhtar min ayyamin arba'ah. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di antara hari-hari yang ada 4 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bulan-bulan yang ada, Allah memilih 4 bulan yang ada. Jadi paling istimewa. Bulan ini kan ada 12. Ada 4 bulan yang paling istimewa dipilih sama Allah. Apa? Asyhurul Hurum. Bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian ada hari juga. Hari ini kan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau bahasa Arabnya Al-Itsnin, Al-Tsulatsa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabt, Al-Ahad. Di antara 7 hari itu ada 4 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipilih berarti itu termasuk hari yang istimewa, tidak seperti hari-hari yang lainnya. Karena sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di dalamnya. Yang pertama, fa awwaluha yaumul jum'ah. Yang pertama, hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hari yang istimewa adalah hari Jumat. Sehingga dikatakan apa? Jumat itu lebarannya umat Islam setiap minggu karena hari yang sangat istimewa. Fiha sa'atun la yuwafiquha muslim yas'alullah ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Di hari Jumat ini terdapat saat atau waktu di mana setiap mukmin, setiap muslim itu tidak membarengi waktu itu dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon tentang perkara dunia maupun perkara akhirah kecuali doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan saat tersebut nggak ada yang tahu. Makanya di hari Jumat kita dianjurkan banyak-banyak beribadah, banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ketika kita sedang berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu di mana setiap doa manusia saat itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permintaan kita, permohonan kita dari perkara duniawiyah maupun perkara ukhrawiyah pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya wallahu a'lam. Bagaimana supaya bisa mendapatkannya? Perbanyak ibadah dan perbanyak doa di hari Jumat. Di hari Jumat banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan, baik itu mengkaji Al-Quran, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, memperbanyak sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Ini semua kita kerjakan dan banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata ketika kita berdoa memohon kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajabnya doa, maka setiap doa yang kita panjatkan akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Yaum Arafah. Hari yang dipilih oleh Allah menjadi hari istimewa adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Fa idza kana yaum Arafah yubahi Allah ta'ala malaikatahu fayaqulu ya malaikati unduru ila ibadi ja'u sya'than ghabran qad anfaqul amwal wa at'abul abdan ishhadu anni ghafirtu lahum. Maka ketika datang hari Arafah, Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan para hambanya ini di hadapan para malaikatnya. Seraya berkata, wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku ini, mereka datang dengan rambut yang sudah lusuh, maksudnya dari perjalanan yang jauh, baju yang penuh dengan debu, mereka mengeluarkan harta mereka rela bersusah payah sehingga tubuh mereka ini letih dan capek demi untuk mendatangi atau demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang yang berangkat berhaji sampai di Arafah, karena ada yang berangkat dari Indonesia, ada yang berangkat dari negara yang lain.
mereka rela bersusah payah mengeluarkan hartanya capek-capek demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi orang yang sampai di hari Arafah ketika mereka berhaji, maka ketika wukuf di padang Arafah mereka mendapatkan jaminan dari Allah apa? Dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada keutamaan hari Arafah. Kemudian yang ketiga, Yaumun Nahr. Fa idza kana Yaumun Nahr wa qarraba al-'abdu qurbanahu fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dhanbin 'amalahu al-'abd. Yang ketiga apa? Yaumun Nahar, hari sesembelihan atau hari kurban. Kalau sudah datang hari kurban, maka ketika seseorang itu hendak berkurban hewan yang hendak disembelih itu, maka ketika hewan tersebut disembelih, tetesan darah pertama yang jatuh dari hewan sesembelihan itu menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkorban ini kalau punya dosa, ketika dia berkorban, hewan korbannya itu disembelih, tetesan darah pertamanya itu menjadi pelebur daripada setiap dosanya. Oleh karena itu orang yang mau berkorban begitu sudah niat, jangan potong kukunya, jangan potong rambutnya. Tujuannya apa? Supaya dosa-dosanya diampuni sama Allah secara keseluruhan. Dosa yang ada pada tubuh kita ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Yaumul Fitr, hari raya. Fa idza shamu syahrul Ramadan, ketika seorang hamba itu berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia keluar untuk melaksanakan sholat Id, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya setiap pegawai yang bekerja itu selesai pekerjaan maka dia harus mendapatkan gajinya. Dan ini hamba-hambaku, mereka bekerja kepadaku puasa 1 bulan lamanya, dan saat ini mereka keluar untuk melaksanakan sholat Id dan untuk mendapatkan gaji mereka atau pahala untuk mereka. Saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku mengampuni mereka. Jadi 4 hari ini 4 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada pengampunan. Hari Jumat ada waktu mustajabnya doa. Kemudian hari Arafah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada perjuangan, ada pengorbanan, berangkat jauh-jauh untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yaumun Nahar, ketika kita mengeluarkan harta untuk membeli hewan sesembelihan, maka tetesan darah pertama dari hewan sesembelihan kita menjadikan pengampunan daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian Yaumul Id atau Yaumul Fitr, Idul Fitr, ketika manusia sudah berpuasa 1 bulan lamanya, maka dia keluar di hari raya, dia akan mendapatkan gaji atau imbalan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita bisa mendapatkan 2. Yang pertama apa? Bulan Dzul Hijjah. Bulan Dzul Hijjah ini 10 hari pertamanya kan ada kemuliaan, kita bisa dapatkan. Walaupun kemarin mungkin sudah lewat 2 hari, ini kita sudah di hari yang ketiga, masih ada waktu, masih ada 8 hari dengan hari ini. Kita bisa mendapatkan keutamaan daripada bulan Dzul Hijjah. Kemudian di bulan Dzul Hijjah ini juga ada hari Jumatnya. Berarti kita bisa mendapatkan sa'atul mustajab, waktu-waktu di mana setiap doa seorang hamba itu diijabahi. Berarti yang harus kita lakukan sekarang apa? Perbanyak amal soleh, karena tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada 10 hari di bulan Dzul Hijjah. Oleh karena itu 8 hari yang tersisa ini perbanyak amal soleh. Amal soleh apapun. Perbanyak tasbih, perbanyak takbir, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak sholat malam, sholat 5 waktu kalau bisa di masjid. Kerjakan sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Perbanyak sedekah,
Semua amal soleh kita lakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini diperbanyak, karena memiliki keutamaan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu kalau melakukan sesuatu yang disukai sama orang lain, bisa menjadikan diri kita dicintai oleh orang tersebut. Nah, kalau di 10 hari ini kita melakukan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dan sangat dicintai oleh Allah, insya Allah keluar daripada 10 Dzulhijjah kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berbuat sesuatu demi Allah, berbuat sesuatu karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat sesuatu demi untuk mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hari-hari yang mulia, maka di situ apapun yang kita lakukan insya Allah menjadi mulia. Perbanyak doa juga, karena ini bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala insya Allah mengijabahi setiap doa kita. Minta sama Allah. Datang bulan Dzulhijjah ini kan mengingatkan kita, ya Allah, saudara-saudara kita yang pergi berangkat haji. Maka kita minta sama Allah, ya Rabb, jangan sampai engkau pejamkan mata ini untuk terakhir kalinya, terkecuali telah engkau beri izin untuk melakukan atau mengerjakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram. Ya Rabb, jangan kau pejamkan mataku untuk terakhir kalinya, terkecuali aku telah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta sama Allah, karena ini bulan yang istimewa, orang semua pada berangkat haji, maka kita minta, ya Rabb, tadi orang yang berpuasa saja di bulan ini bulan haji, dia berpuasa tujuannya apa? Semoga Allah menggabungkan doaku dengan doa mereka, karena mereka yang berdoa di Arafah diijabahi sama Allah. Jadi mustajab ini ada doa, ada mustajab karena waktu, ada mustajab karena tempat. Ada waktu di mana seseorang itu ketika berdoa diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Seperti yaumil Jum'ah. Ada saat di mana ketika seseorang itu doanya berbarengan dengan waktu mustajab, maka doanya diijabahi oleh Allah. Kapan lagi waktu mustajab? Di sepertiga malam, ketika seorang hamba bangun di malam harinya untuk beribadah kepada Allah di sepertiga malam itu juga waktu-waktu di mana doa itu diijabahi oleh Allah. Ada syaraful zaman, ada syaraful makan, tempat yang menjadikan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, setiap doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi, Arafah. Ketika orang berada di Arafah dan ada di saat hari Arafah, maka doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pemuda ini melakukan puasa dan dia berharap doanya bisa disatukan dengan doanya orang-orang yang sedang berhaji di jalan Allah. Dan orang-orang yang beribadah di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini digabungkan doanya, dia berharap doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa. Jangan sampai lewat bulan Dzulhijjah kita nggak berdoa, wala kepingin naik haji. Doa saja sama Allah supaya diberangkatkan naik haji nggak pernah. Lah gimana dia mau berangkat haji? Amal soleh ini nggak bisa kita lakukan kecuali kita mendapatkan persetujuan dari Allah. Setiap amal soleh yang kita lakukan berarti di situ ada taufik. Orang yang dapat taufik sudah dapat hidayah terlebih dahulu. Tapi orang yang dapat hidayah belum tentu dia dapat taufik. Ada yang diberi hidayah sama Allah, disadarkan kalau dia harus jadi orang baik, dibukakan pintu hatinya. Tapi dia belum mendapatkan taufik dari Allah. Dia sudah sadar selama ini perbuatannya buruk, selama ini kehidupannya nggak baik, tapi taufiknya dari Allah belum ada. Akhirnya dia belum bisa menjalankan amal-amal soleh tadi. Tapi ketika orang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian dia mendapatkan taufik dari Allah, maka dia bisa beramal soleh. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan di situ ada taufiknya Allah. Taufik ini diambil dari kalimat wafaqa yuwafiqu, persetujuan artinya. Jadi orang kalau mau berbuat sesuatu harus ada persetujuan dari Allah. Kalau disetujui dia bisa berbuat. Kalau nggak disetujui dia nggak bisa. Kalau diibaratkan surat SK, orang itu mau jalan mau berbuat sesuatu dia ada surat, ada SK-nya keluar dia bisa ngelakukan. Itu taufik dari Allah. Kita bisa hadir ke pengajian ini karena apa? Taufik, bukan karena diri kita. Kalau Allah nggak berikan taufik kepada kita nggak bisa ngelangkah ke sini. Loh, saya punya motor, motornya bisa rusak. Kalau motor rusak saya jalan kaki, kakinya bisa lumpuh. Kalau kakinya lumpuh, karena saya cinta pengajian dan saya nggak butuh taufik, saya tetap datang ke sini walaupun dibopong
Kau diberikan sakit sama Allah Ta'ala, walaupun sakit saya tetap akan datang. Hatimu dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga yang tadinya kau suka dengan majelis ilmu jadi nggak suka dengan majelis ilmu. Tanpa taufik dari Allah kita nggak bisa beramal soleh. Ada orang sholat, tiba-tiba nggak kepingin sholat, tiba-tiba dia meninggalkan sholat. Ini karena taufiknya sudah menjauh daripada dirinya. Makanya kita dianjurkan untuk terus minta taufik sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga apa? Kita diberikan keistiqomahan dalam amal soleh. Kalau taufiknya diambil sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nggak bisa beramal soleh. Nah, ibadah butuh taufik. Kemudian ibadah juga butuh sesuatu yang lain, tapi jangan sampai kita mikirkan sesuatu yang lain ngalahkan daripada taufiknya Allah. Yang perlu kita kejar pertama taufiknya Allah. Kalau sudah dapat taufik, sarana untuk mengerjakan Allah yang ngatur. Terkadang manusia kalau sudah berpikir masalah haji, bagaimana mungkin saya bisa berangkat haji? Uang saja nggak punya, hidup saja pas-pasan. Andai kata saya bisa berangkat haji saat ini, kalau saya daftar haji berangkatnya 20 tahun lagi, apakah saya masih hidup? Akhirnya dia berpikir sendiri seperti itu, seakan-akan dia menghukumi sesuatu yang harusnya itu haknya Allah. Kita nggak perlu tanya ini bisa apa nggak bisa, atau kita menilai atau kita memastikan sesuatu yang sebetulnya kita nggak punya kuasa di situ. Yang terpenting kita punya niat, kemudian kita punya perjuangan, kita buktikan saya niat mau berangkat haji. Oh, kalau niat berangkat haji berarti harus ada usahanya. Yang pertama apa? Niat saleh, niat yang baik. Yang kedua apa? Minta sama Allah agar diberikan taufik, bisa diundang, bisa dipanggil. Yang ketiga, mulai nabung, mulai usaha supaya dia bisa berangkat ke sana, ada ikhtiarnya. Karena rezeki itu ada yang datang harus pakai sebab, tapi nggak harus. Tidak ada persyaratan Allah itu kalau mau ngasih ke rezeki hambanya harus ikhtiar terlebih dahulu, nggak harus. Kalau Allah mau kirim apapun ke rumah hamba itu bisa, tapi manusia disuruh berikhtiar. Dan ada daripada hambanya Allah yang nggak perlu cari sebabnya mendapatkan rezeki, nggak perlu berikhtiar dapat rezeki didatangkan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dirinya tanpa usaha. Tapi normalnya manusia dan kebanyakan manusia pakai usaha, tapi bukan berarti harus dengan usaha kita bisa mendapatkan rezeki. Ada juga daripada hamba Allah yang dicintai oleh Allah, rezeki itu diantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke rumahnya. Dan kita yang duduk di sini pernah merasakan itu. Di saat kita dekat dengan Allah, di saat kita butuh dengan Allah, di saat kita menghamba kepada Allah, tiba-tiba nggak keluar cari rezeki, ada orang datang bawa rezeki buat kita. Digerakkan hatinya orang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiba-tiba orang itu berbuat baik kepada kita. Kita duduk di rumah, nggak keluar dari rumah, tiba-tiba ada orang datang bawa hadiah. Nah, ini kan kita nggak perlu ikhtiar, rezeki didatangkan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti rezeki itu semuanya di tangan Allah. Terkadang membutuhkan ikhtiar, terkadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kirimkan kepada kita tanpa ikhtiar. Datang musim haji, minta sama Allah, jangan pikirkan matematikanya. Tetap kita harus berjuang. Kalau punya niat gak ada buktinya, namanya gak niat. Yang namanya niat tetap harus ada perjuangannya. Tapi jangan jadikan perjuanganmu itu tujuan utama. Jadi fokusnya di perjuangannya, jangan. Tapi fokusnya minta sama Allah, ya Rabb, berikanlah aku kemudahan dalam menunaikan panggilanmu untuk berhaji di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti Allah yang ngasih jalan keluar. Kalau sudah punya niat yang kuat, tekad yang kuat, minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi di saat-saat dimana doanya seseorang diijabahi. Yaumul Jum'ah, perbanyak doa. Sepertiga malam, perbanyak doa. Ini waktu-waktu yang di situ doanya dikatakan oleh Rasulullah, tidak seorang pun dari seorang hamba memohon kepada Allah, minta sama Allah dari perkara dunia dan perkara akhirat kecuali diijabahi sama Allah Ta'ala. Nah, ini kesempatan buat kita minta sama Allah. Perkara dunia diijabahi, perkara akhirat diijabahi. Kalau sudah diijabahi, kita dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti yang mikirkan caranya Allah Ta'ala, bukan kita. Kita nggak perlu mikir mau gaji pas-pasan gimana mau berangkat haji, itu kan kita. Otaknya kita yang dangkal memikir seperti itu. Tapi kalau Allah sudah punya mau, nggak ada yang mustahil. Allah itu kalau mau memberikan apapun kepada hambanya lebih mudah daripada kita membalikkan tangan. Kita membalikkan tangan ini kan gampang. Kalau Allah memberikan sesuatu kepada hambanya lebih mudah daripada kita membalikkan tangan, telapak tangan. Idza arada syai'an an yaqula lahu
kun fayakun. Contoh gampang, ada orang kepingin berangkat umrah bukan haji, tapi mikir dari mana uangnya, butuh puluhan juta mau berangkat dan lain sebagainya. Tapi taufiknya Allah ternyata sampai ke orang itu walaupun orang itu nggak punya duit. Datang kajian Ramadan di Masjid Segaf, ya kan? Tiap malam kan ada kajian di sini. Tiba-tiba di akhir daripada kajian ada hadiah umrah. Dia nggak punya uang, tinggalnya jauh dari Mekah, tapi taufiknya Allah sampai ke dirinya. Akhirnya apa? Nggak perlu lagi pakai matematika atau caranya mikir bagaimana saya bisa sampai ke Baitullahil Haram. Duduk ngaji di Masjid Segaf, tiba-tiba namanya dipanggil sebagai jamaah yang mendapatkan hadiah umrah. Nah ini Allah kalau sudah punya mau, Allah akan ngirimkan caranya. Caranya dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan apa yang kita kehendaki, agar kita bisa melaksanakan ibadah umrah, haji dan lain sebagainya. Yang kita perlu apa? Niat yang kuat, usaha dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berputus asa. Sama Allah taala jangan berputus asa. Dan kalau minta sama Allah, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berputus asa, jangan berhenti. Mau 24 jam berdoa. Mau banyak permintaannya, banyak permintaan enggak apa-apa. Justru itu Allah senang ketika setiap hamba itu memohon kepada Allah. Karena itu perintahnya, ud'uni astajibu lakum, mintalah kepadaku niscaya aku akan mengijabahinya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Datang bulan Dzulhijjah, ya Rabb, ini hamba-hambamu yang mendapatkan taufik daripadamu, ya Rabb, mereka semua engkau berikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji, maka aku mohon kepadamu ya Rabb di tahun yang akan datang. Jangan pikirkan tahun depan apa mungkin saya bisa haji, wong katanya harus antri dulu. Jangan pikirkan itunya, jangan suudzon sama Allah, jangan putus asa. Kalau Allah punya mau, semuanya bisa. Ya Rabb, di tahun yang akan datang panggillah saya ke Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadah haji. Minta terus, ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat perbanyak doa supaya doa kita bisa berbarengan dengan saat-saat di mana diijabahi doanya setiap hamba. Insya Allah kalau kita betul-betul mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah yang atur. Allah yang mengatur caranya. Allah kalau sudah mau ijabahi doa dan permohonan hambanya ini, caranya luar biasa indahnya. Maka dari itu jangan putus asa. Kalau kepingin berangkat haji, jangan matematika. Dari mana uangnya? Minta sama yang punya dunia dan seisinya. Kalau Allah sudah mau menakdirkan kita, ngundang kita, nggak ada yang mustahil. Akan dikirimkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumah kita dan kita pun bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Ini yang perlu kita berbanyak. Datang bulan Dzulhijjah, kita lihat banyak orang-orang yang berangkat haji, kita mohon ya Rabb, sebagaimana engkau peringan, sebagaimana engkau mudahkan mereka berangkat ke rumahmu, ke Baitullahil Haram, maka aku pun memohon dengan permohonan yang sama. Mudahkan langkah ini untuk bisa sampai ke sana, mudahkan langkah ini untuk bisa berziarah ke Baitullahil Haram, untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa, kita usaha, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah doa kita bakal diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum berangkat haji, kalau datang hari Arafah, hari Tarwiyah, jangan cuma buang waktu sia-sia, coba kita juga beribadah. Karena dikatakan dalam hadis, man shama yaum tarwiyah a'tahu Allahu mithla thawab sabru Ayyub ala balaihi. Siapa yang puasa di hari Tarwiyah, sudah tadi keutamaannya seperti apa? Memerdekakan 1000 budak, kemudian 1000 onta disembelih, 1000 kuda disedekahkan, juga dapat pahala sabarnya Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Lalu puasa di hari Arafah, dapat pahalanya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ini keutamaannya. Nah, kita yang nggak bisa berangkat haji, kalau bisa berkorban, korban. Kalau nggak mampu berkorban, perbanyak amal soleh. Kalau masuk hari Tarwiyah, puasa, perbanyak amal soleh. Arafah, puasa, perbanyak amal soleh. Bisa dari 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, bagus. Kalau nggak bisa 7, 8, 9. Kalau nggak bisa 7, 8, 9, 89.
Kalau nggak bisa 8, 9, paling tidak 9 Dzulhijjah kita berpuasa agar mendapatkan keutamaannya. Khususnya di Yaumul Arafah tanggal 9-nya kita perbanyak doa sama Allah, karena itu kan hari di mana orang berkumpul di padang Arafah, doanya setiap orang diijabahi oleh Allah Ta'ala. Kita berdoa agar di hari itu kita bisa diijabahi doa kita juga dengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengkan dengan doa-doanya orang-orang yang di Arafah sehingga doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Arafah, hari Arafah ini hari yang mulia, salah satu hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang datang ke sana capek, susah payah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang wukuf berdiri di Arafah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Arafah ini termasuk tempat di dunia yang lama. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam ketika diturunkan di muka bumi ini, dia nyari istrinya Hawa. Nyari Siti Hawa itu selama berapa tahun? 100 tahun namanya. Setelah 100 tahun baru ketemu dengan Siti Hawa di Arafah. Maka mereka berkenalan. Ini kan kehidupan dunia baru, bukan kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Jadi mereka berkenalan pertama kali, berjumpaan di sana. Berkenalan di situ maksudnya bukan belum sebelumnya tidak kenal, tidak, tapi di masa dunia mereka berjumpa pertama kali, diibaratkan seperti perkenalan. Perkenalan, kemudian perkenalannya atau perjumpaannya di tempat yang kemudian diberi nama Arafah. Diambil dari kalimat Arafah ya'rifu, jadi saling tahu, saling kenal. Yaltaqiya, saling berjumpa di padang Arafah. Maka dikatakan tidak ada satu nabi pun dan tidak ada satu rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai Adam sampai Nabi Muhammad, terkecuali mereka semua pernah wukuf di padang Arafah. Jadi keberkahan yang luar biasa. Jadi bagi kita yang dah haji juga jadikan hari Arafah supaya menjadi hari yang penuh dengan amal soleh. Kalau mereka wukuf di padang Arafah, kita di sini berpuasa, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita buang waktu kita sia-sia. Jadi para ulama menganjurkan dari tanggal 1 kita sudah banyak bertobat sama Allah, minta diampuni dosa kita. Jadi banyak beristighfar, banyak amal soleh, banyak bertobat kepada Allah. Kalau masuk hari Arafah, selain amal soleh itu tetap kita lakukan, kemudian kita berpuasa, karena puasanya punya keutamaan yang luar biasa. Puasa satu hari seperti 2 tahun. Kalau Asyura seperti 1 tahun, kalau Arafah seperti 2 tahun. Kemudian di hari Arafah dosanya seseorang diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Maksudnya dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang ini gimana? Yang akan datang kok diampuni gimana? Maksudnya dijaga sama Allah supaya tidak berbuat dosa di masa yang akan datang. Nah, ini jangan sampai kita tergolong orang yang mahrum, datang hari Arafah, orang semuanya mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak dapat ampunan, rugi. Jadi yang nggak bisa memperbanyak, ya minimal ada pembeda lah dengan hari-hari yang lalu. Saya ini malas kalau ibadah, ya sudah. Kita orang yang malas ini, jangan sampai hari ini sama dengan hari yang kemarin sebelum masuk Dzulhijjah. Harus ada pembedanya. Karena hari ini menjadi hari-hari yang amal sholat ini sangat dicintai sama Allah. Minimal kalau kemarin sholat di masjidnya cuma 1 waktu, tambahlah 2 waktu. Minimal kalau nggak pernah rawatib 1 aja lah, kalau nggak bisa 5-5-nya 1 ambil, gabliyah ba'diyah 1 fardu, kalau bisa gabliyatul fajar. Kelewat ya sudah gabliyatul duhur atau ba'diyatul duhur. Kalau bisa lebih, kalau enggak ya sudah 1 aja. Nggak bisa bangun malam 15 menit sebelum subuh, jangan lewatkan begitu saja. 15 menit sebelum subuh bangun, wudu, sholat 2 rakaat atau sholat witir kalau belum witir, atau ngaji Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa 5 menit sebelum subuh atau 2 menit, bukan sebelum subuh, susah kalau sebelum subuh, tapi 2 menit di sepertiga malam. Orang ini kalau tidur kan kadang jam 3, jam setengah 4 bangun, entah itu kebelet kencing kayak, atau entah itu kebangun, pas kebangun di sepertiga malam, minimal kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, minta sama Allah, kemudian beristighfar.
Karena di sepertiga malam Allah itu menyeru kepada hambanya, hal min mustaghfir, ada yang meminta ampun, saya ampuni. Kita minta ampun sama Allah, ya Rabb, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hal min talibin hajat, ada yang punya hajat, maka aku ijabahi hajatnya, minta sama Allah, ya Rabb, berikanlah taufik dan hidayah, lindungi keluarga saya, lindungi diri saya, berikanlah rezeki yang berlimpah, panjangkan umur, berikanlah kesehatan, minta sama Allah. Walaupun di saat itu malas mau bangun, mau wudhu, apa di tempat tidur. Kalau pemula ya seperti itu sudah. Yang penting bangun daripada tidak sama sekali. Setelah itu mulai dibenahin. Kita akan ngerasakan enaknya tiap malam bangun, ya malam bangun. Kalau kita nggak pernah mencoba, nggak ngerasakan enaknya. Kalau sudah mencoba ngerasakan, besok doanya agak panjang pakai wudhu, kita akan berubah dengan sendirinya pakai wudhu. Akan kita mulai dengan sholat 2 rakaat. Akan kita berubah yang tadinya tiduran dengan duduk menghadap kiblat, minta dengan penuh tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dicoba, dilakukan, khususnya di malam-malam yang mulia ini di bulan Dzulhijjah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga tidak keluar daripada bulan yang penuh berkah ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dijadikan kita hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.